untuk Bapak Dr. Salim, Ya. di sini ada beberapa pertanyaan yang kita rangkum dari daerah-daerah, dari petani-petani. Seperti apa yang kita ketahui, pada tahun 2008 Indonesia pernah swasembada pangan yang waktu itu Menteri Pertaniannya dari Partai Keadilan Sejahtera, Dr. Anton Apriantono. Tepuk tangan dulu untuk Partai Keadilan Sejahtera. Bagaimana strategi agar Indonesia bisa swasembada pangan lagi seperti tahun 2008 ketika Menteri Pertanian saat itu dijabat oleh kader Partai Keadilan Sejahtera, khususnya swasembada beras, jagung, serta kedelai. Kepada Dr. Salim kami persilakan. Jadi saya melihat seperti yang saya jelaskan tadi, petani kita ini 60% ke atas usia 45 sampai ke atas. Itu 60% lebih. Jadi anak-anak muda tidak tertarik. Oleh itu bayangkan sejak 2008 ya itu terus. Mungkin di 2008 usia udah 40, sekarang mungkin sudah berapa, bayangkan. Ada yang mendekati 60 tahun. Di sini pentingnya pemerintah hadir, memberikan insentif pemodalannya, kemudian juga ya anak-anak muda seperti yang dijelaskan oleh Pak Gubernur tadi, untuk apa di desa? Kalau hasilnya juga, kecil sekali, nggak semangat dia. Tapi kalau di desanya hasil kota dan bahkan produknya bisa mendunia, ya dia ke desa. Untuk apa tinggal di kota? Dikontrak-kontrak di kota. Kemudian kerjanya juga capek, jauh dari keluarga. Dia nggak tertarik. Asal di desanya nilai tukar petaninya itu bukan semakin menurun. Kalau semakin meningkat ya anak muda tertarik. Itu indikator dari kesejahteraan itu sendiri, nilai tukar petani, itu ukurannya di situ. Kemudian para sarjana kita juga, sarjana pertanian, dia nggak tertarik ke desa-desa coba. Ini juga akhirnya jadi pegawai negeri di kota-kota. Kenapa itu semua terjadi? Ya karena tidak menjanjikan. Oleh itu saya berharap di sini pentingnya pemerintah pusat, juga pemerintah daerah, memberikan kemudahan-kemudahan pada anak muda. Ketika hasilnya bagus, selesai semua. Saya mantan ambasador, tahu benar. Ya, yang bekerja sebagai housemaid, pembantu rumah tangga, yang kalau pulang dikalungi pahlawan devisa. Tapi kos sosial itu menyedihkan. Punya anak umur 6 bulan ditinggal oleh ibunya bekerja. Ya memang dalam undang-undang kita bebas siapapun bisa kerja di mana. Tapi sebagai bangsa yang berdaulat, yang punya harga diri, kita nggak akan kirim mestinya. Ada yang sakit di rumah sakit, saya datangi. Dia katakan, Pak Dubes, saya kalau di negeri saya dapat hasil sepertiga dari di sini, saya nggak keluar negeri. Dapat hanya 2 juta saat itu, 2,5 juta. Kalau dapat sepertiga saya nggak. Orang tua saya miskin, suami di PHK. Jadi ini sesuatu yang harus kita pikirkan bersama. Dan daerah-daerah lumbung beras lagi, lumbung nasional, NTB, Jawa Barat. Ini kan lumbung, kenapa mesti kerja keluar? Olehnya itu di sini pentingnya pemerintah harus hadir. Ya, memberikan motivasi dan tadi kerja di desa, hasilnya seperti di kota dan mendunia. Banyak pertanian kita ini bisa membuat sesuatu yang bisa kita ekspor ke luar negeri. Terutama yang hasil-hasil dari tanpa menggunakan pupuk pestisida yang organik. Itu laku sekali di luar. Dan tanah kita menjanjikan sepanjang tahun ada matahari dan ada air. Ini semua harus kita bangkitkan semangat. Jadi sekali lagi, anak-anak muda semakin kritis. Dia tidak akan tinggal di desa kalau tidak menjanjikan sesuatu. Tinggal kita buktikan, saya yakin mereka tidak akan meninggalkan desa. Di situ pemandangannya indah, kumpul dengan keluarga, kumpul dengan anak, dengan orang tua, kembali ke desa, dan hasilnya hasil kota, dan mendunia produknya itu sendiri. Semoga sukses. Terima kasih Dr. Salim, Bapak Dr. Salim. Tanya kepada kita semua terkait strategi untuk swasembada pangan. Ada tambahan slogan sedikit. Silakan, tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia, bonusnya nikah dengan kembang desa. Buat petani yang masih single. Iya, asik. Seperti yang Dr. Salim sampaikan, Bapak Dr. Salim sampaikan, negara kita hari ini
jangan hanya berorientasi kepada peningkatan produksi, tapi juga kepada peningkatan kesejahteraan petani. Yang kedua, bagaimana krisis regenerasi petani, seperti apa yang data beliau sampaikan, sesuai dengan data Badan Pusat Statistik, 60% petani kita usia di atas 45 tahun. Sehingga pentingnya, sesuai dengan tema kita hari ini, tema Hari Tani Nasional kita hari ini yaitu PKS hadirkan petani muda untuk kejayaan, untuk kesejahteraan bangsa. Masya Allah. Baik, Kang Happy, di sini kita juga sudah hadir sesuai dengan semangat kita pada Hari Tani Nasional Semangat kali ini. milenial, Kang, ya. Semangat milenial, semangat muda. Karena di depan kita juga muda-muda semuanya yang hadir di sini. Di sini sudah hadir. Siapa saja Kang Happy yang akan kita berikan kesempatan? Di sini ada dua kawan kita, Kang. Dua petani milenial. Auranya aura petani deh gitu, Kang, ya. Walaupun milenial, auranya aura petani. Saya mohon kesediaan kawan kita berdua ini silakan untuk berdiri. Oke. Kang Azam dan Kang Satrio, silakan. Kang Azam dan Satrio. Kang Azam dulu ya, silakan Kang Azam. dan Satrio. Satu lagi Tolong mana, Kang? panitia mic-nya. Oke, standby. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, perkenalkan saya Azam, ya, asli Karawang. Cuman saya lama merantau ya Pak ya. Saya merantau di Jawa untuk ke sekolah. Kalau boleh jujur Pak, saya sebenarnya jurusan saya ekonomi syariah. Tapi ketika saya pulang, dan saya sebenarnya ini petani milenial baru ya Pak ya. Saya pulang ke rumah, saya niat ketika udah selesai sekolah saya ingin kerja ya di tempat lain. Dan ketika saya pulang Karawang, saya lihat di petani gitu Pak ya, saya sambil diam gitu ya, merenung gitu. Kok banyak yang tua-tua gitu ya Pak ya. Karena alhamdulillah umur saya 24 tahun ya Pak ya. Ketika itu saya langsung melihat kok nggak ada pemudanya, kok kemana gitu ya. Pemudanya kemana? Dan ternyata mereka rata-rata kabur ya Pak, ke pabrik, ke kota gitu ya. Seperti tadi slogannya Pak Gubernur ya. Dan di situ akhirnya saya pun berpikir ya, bagaimana saya belajar dengan pertanian Pak. Tapi alhamdulillah ada programnya Pak Ridwan Kamil ya, yaitu 1000 milenial ya untuk belajar pertanian. Tapi kebetulan saya tidak daftar, saya terlambat. Dan kebetulan saya waktu itu juga belajar dengan para PPL. Terima kasih pada teman-teman PPL pertanian dan juga Pak Kepala Dinas Pak Hanafi yang sudah mendukung kami. Kebetulan kemarin ketika saya ini ternyata dari Kementerian Pertanian itu mendukung petani milenial Pak. Yang insya Allah kami saya Perbateka itu ingin ekspor Pak, ingin ekspor. Yang mana kita dengar berita kemarin ya, impor. Wah kenapa gitu kok kita, bahkan kita adalah kota yang negara yang kaya ya, yang surganya pangan. Tapi kenapa kita impor? Kenapa kita tidak ekspor saja Pak? Dan alhamdulillah teman-teman juga berpikir seperti itu. Kami yang para perwakilan Jawa Barat berencana ingin ekspor untuk ke Korea Selatan. Dan mohon dukungannya kepada teman-teman semua. Baik. Dan mungkin cukup sekian ya yang bisa saya sampaikan. Luar biasa. Saya terima kasih banyak untuk para dukungannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani milenial dan luar biasa, skill komunikasinya juga luar biasa, nampak lah gitu ya. Oke, kemudian satu lagi rekan kita Kang, silakan. Nanti akan ditanggapi oleh beliau-beliau langsung closing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua yang hadir di sini telah memberi kesempatan kepada kami untuk bisa menyampaikan begitu ya. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Satrio Ardi. Kebetulan saya bukan dari Karawang Bu, agak impor dikit tapi masih Jawa Barat. Saya dari Bogor. Saya dari Bogor. Alhamdulillah saya beraktivitas usaha agribisnis khususnya di bidang peternakan, ruminansia kecil, kambing, domba, sapi, yang besarnya sapi gitu ya. Dari lulus kuliah saya sempat kerja sebentar. Alhamdulillah anak muda punya semangat tinggi namun ilmunya kurang. Jadi kerja sebentar, gue bisa nih bikin begini gitu ya. Keluar kerja bikin sendiri. Alhamdulillah Bu, Pak gitu ya, ketipu gitu ya. Rugi, kambing dibawa duit gak dateng gitu ya.
biasalah permasalahan kita berwirausaha, berbisnis. Namun insya Allah uang yang dibawa pergi investor datang gitu. Saya pede gitu ya, masa Allah nggak kasih jalan sih gitu. Kemudian kita yang selanjutnya adalah berkolaborasi, membuat tim. Bisnis kalau sendiri, pusing sendiri, rugi sendiri, bubar sendiri. Tapi kalau kita punya tim yang kuat, saling mendukung, saling mensupport, insya Allah ada permasalahan bisa diselesaikan secara bersama. Mencari investor, saya tidak pernah datang ke bank, saya tidak pernah datang ke BPR dan lain sebagainya. Cukup saya kontak teman-teman saya dulu SD, SMP, SMA sampai kuliah yang kerja di kota, punya uang lebih, nggak punya usaha, titipin aja ke saya gitu. Nanti dapat bagi hasil, walaupun nggak gede tapi uangnya berputar gitu kan. Di desa kita putarin gitu ya. Kemudian kita ada gaji pekerja, ada yang jaga malam, ada yang ngarit rumput gitu ya. Semua kebagian. Insya Allah kalau kita nyari rezeki bersama, semua kebagian gitu. Kemudian Pak, Bu, mungkin tadi dari teknologi dan lain sebagainya sudah dijelaskan. Bapak Ibu, asli saya dari Jakarta. Nama Jawa, tapi lahir besar saya di Jakarta. Sawah hampir nggak pernah kelihatan Pak di Jakarta. Tapi ini jadi cerita ya. Saya suka main game gitu. Gamenya itu yang ceritanya itu beternak, kemudian bertani, kemudian usaha perikanan dan lain sebagainya. Kalau kemudian anak-anak muda kita jerumusin sedikit, Bu, kalau main game jangan yang perang-perangan, nanti perang beneran gitu ya. Main gamenya game pertanian, main gamenya game berdagang gitu, sehingga ada motivasi ketika dia sekolah, lulus, pengen kayak sukses kayak dia main game. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bu, Pak, nama saya Satrio Ardi. Ardi bahasa Jawa artinya gunung. Bahasa Arab mungkin artinya bumi. Mudah-mudahan itu doa buat saya, dari keluarga saya, dari orang tua saya, untuk kembali ke bumi, kembali ke gunung. Waduh, gitu. Mungkin nanti ke depan punya anak, Pak, kasih nama Oriza Sativa gitu ya. Kasih nama Zingiber gitu, biar nanti kembali untuk bisa bertani. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal Satrio, hidayah. ada pesan-pesan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sebelum duduk? Ada pesan-pesan untuk petani muda yang ada di seluruh Indonesia dan untuk yang hadir kita di sini, silakan. Ya, baik. Satu kalimat, mungkin, dua kalimat. Untuk kesan-pesannya adalah tetap istiqomah. Banyak yang memulai bertani dari kuliahnya gitu ya, dapat dana hibah dan lain sebagainya, tapi biasanya tidak istiqomah gitu. Ada tawaran kerja, ya udah kerja aja. Mungkin yang bisa saya sampaikan adalah tetap istiqomah di dunia pertanian, insya Allah berkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih Kang Satrio. Beliau ini nyantai banget Kang ya, bicaranya tapi nendang banget gitu ya. Alhamdulillah. Kang Emil, antum kami persilakan komentar dan sekalian closing statement. Saya sambil closing. Ya. Tadi karena Habib menyampaikan pantun bahasa Sunda, saya harus membalas itu, adab begitu. Jadi ini pantun bahasa Sunda buat para petani. Balanja Srikaya ka pasaraya, meuli tomat asin jeung hui. Lamun aya keur panen raya, oma tong karawin deui. Nah, saya sangat senang Habib mendengar dua perwakilan. Masa depan, the future economy is food security. Udah paling benar itu. Pegang omongan saya. Perang di masa depan nanti perebutan resources urusan perut. Karena itu primer ya. Makanya dulu ada rumor kan, pasca Covid Thailand tidak akan ekspor. Vietnam juga tidak. Terus kita gimana yang biasa impor juga. Nah, inilah tantangan. Akhirnya konsep petani milenial Habib, salah satunya itu. Saya khawatir jangan sampai negeri yang indah ini karena kurang ilmu, kita tidak jadikan kesejahteraan. Saya temukan 3 masalah, kata si anak muda, Habib. Pak Gub, saya nggak punya lahan, nya gitu ya. Karena saya orang tuanya bukan petani, tapi saya punya lahan. Nah akhirnya saya pinjami lahan Habib, di program
wakaf itu saya ambil, saya kasih. Ternyata tanah Jawa Barat yang nganggur itu kebanyakan adalah milik BUMN dan HGU konglomerat. Jadi saya titip kepada DPR, khususnya dari PKS, perjuangkan HGU yang izinnya didapat, tapi tanahnya tidak diolah, kan zolim, tidak membawa kemaslahatan. Kemudian tanah-tanah perhutani, PTPN banyak yang tidak produktif. Kalau ada instruksi aja oleh undang-undang, misalkan ya, bahwa tanah HGU yang nganggur sekian tahun bisa dikelola oleh pemerintah daerah, saya bisa serahkan ke rombongan yang mengacungkan tangan nggak punya lahan. Ya, setuju ya? Nah itu satu program. Saya ingin sejengkal pun tanah di Jawa Barat nggak boleh nganggur. Nah itu tantangan sedang saya pikirkan, tapi ada kewenangan di pusat ya, yang saya nggak bisa melebihi. Mungkin Pak Presiden PKS bisa bantu. Yang kedua, Pak Gub, oke tanahnya ada, saya nggak punya modalnya. Kebetulan kami punya Bank BJB, bank terbaik se-Republik Indonesia. Ya. Yang lain rugi selama COVID, satu-satunya bank di Indonesia yang profit hanya Bank BJB. Ya. Ngasih dividen 1 triliun. Yang ketiga, Pak Gub, tanah oke, modal ayah jualnya ke mana? Nah, kami punya BUMD namanya Agrojabar. Saya bilang, Anda harus jadi ketua forum pembeli. Kumpulkan yang membeli telur puyuh, apa-apa dan semua. Nah, negara hadir itu definisinya itu, Habib. Tanahnya kita pinjamkan ke si petani milenial yang nggak punya tanah. Modalnya kita siapkan, hasilnya kita beli. Kalau ekosistem itu terjadi, siapapun mau ngantri menjadi petani milenial di Jawa Barat. Itu tidak mudah, tapi itu semangat saya kira-kira begitu ya. Jadi akang-akang ini harus semangat karena akan mewakili. Kalau Anda sukses, viralkan kira-kira begitu ya. Sehingga menyemangati yang lain-lain. Jadi dari saya semangatnya itu, mari bersinergi, jemput masa depan dengan ekonomi yang tangguh ini, kuasai digital dan teknologi karena itu generasi Anda, bukan generasi orang tua Anda kan. Sehingga di masa depan pangan teknologi adalah kesuksesan. Mari kita jemput dengan ikhtiar dan kita lindungi dengan doa tentunya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Hatur nuhun di acara yang istimewa ini. Sering-sering bikin acara ini menyemangati. Insyaallah. Bikin bahagia saya lahir batin. Hatur nuhun. Hatur nuhun Kang Emil. Luar biasa Pak Gub, terima kasih. Kang Happy, kita lanjut kepada Bapak Dr. Salim. Betul, yang akan menanggapi apa yang disampaikan oleh petani-petani muda kita di sini. Juga ada petani-petani lain, petani-petani sepuh juga. Sebelum itu, tadi mohon maaf sebelumnya ada yang kelewat pas menyapa teman-teman di daerah. Ada satu provinsi yang kelewat, Bapak Dr. Salim, Provinsi Lampung. Mungkin mohon berkenan sebelum menjawab dan closing statement untuk karena di sini sudah berkumpul ratusan petani di Lampung dan sudah menunggu dari subuh tadi untuk disapa oleh Bapak Salim dan Kang Emil. Sebelum dijawab dan closing statement, kita minta kepada Bapak Dr. Salim untuk menyapa teman-teman petani kita yang ada di Lampung. Mohon di unmute. Silakan Lampung, Silakan Lampung. Saudara-saudaraku petani di Lampung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan? Sudah menunggu dari pagi, Masya Allah luar biasa. Ya Allah, bagaimana hasil panen tahun ini? Bagaimana hasilnya? Alhamdulillah, hasil panen kami. Berapa hektar? Berapa ton 1 hektar? 8 ton, Pak. Masya Allah, 8 ton. Ya itu, jadi untuk meningkatkan jadi 9, 10, 11, tadi sudah ada resep dari Pak Gubernur, Pak Ridwan Kamil, mudah-mudahan bisa didengar, bisa dipraktekkan. Sayang kalau bisa 11, tetap 8 itu kalau ada teknologinya, mudah-mudahan itu bisa diwujudkan. Sukses selalu petani-petani di Lampung, mudah-mudahan terutama anak-anak muda semakin semangat untuk bertani. Amin ya rabbal alamin. Amin. Silakan Pak Gubernur mungkin juga akan saya menyapa dengan pantun saja seperti biasa. Ya. Kalau punya uang, baliklah ke kampung.
Dari tanah Karawang kita doakan untuk petani Lampung. Nah, Tur nuhun. Silakan Bapak Dr. Salim untuk menanggapi sekaligus closing statement pada acara Rembuk Tani kita hari ini. Kelihatannya perlu kasih pantun juga sekali lagi. Cakep. Tapi pantun yang memang YouTuber juga di Jawa Barat. Atta Halilintar, YouTuber milenial. Jabar Sejahtera bersama Kang Emil. Cakep. Bimbo Group, musisi kondang, Bupati Selika, sejahterakan Karawang. Mantap. Mudah-mudahan kita berharap acara semacam ini tidak hanya seremonial saja, tetapi hasilnya insya Allah pro rakyat dan pro petani ke depan, insya Allah. Karena kita semua tahu bahwa masalah petani ini, masalah pertanian, masalah yang sangat mendasar untuk suatu negara. Maju dan lemahnya suatu negara kembali kepada sektor pertanian itu sendiri. Kita berharap mudah-mudahan tidak hanya di Kabupaten Karawang dan Provinsi Jawa Barat, tapi kita berharap seluruh provinsi di tanah air ini dan seluruh kabupaten kota atau kabupaten yang ada lahan pertaniannya, sukses para petani kita dan mereka siap untuk kembali ke desa, terutama anak-anak mudanya. Dan kita berharap pemerintah pusat juga memberikan perhatian yang serius. Tadi usulan dari Gubernur Jawa Barat berkaitan dengan tanah-tanah hak guna usaha itu sendiri bisa diperhatikan oleh teman-teman di DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Ajak fraksi-fraksi yang lain, sukseskan apa yang diusahakan Gubernur tadi supaya rakyat kita semakin sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Rabb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.